selamat siang. Balik lagi di konten dari Diksi. Kali ini seperti biasa, tapi bukan berupa unboxing. Saya hanya coba sharing berbagi aja di koleksi terbaru saya. Mungkin bisa dibilang saya punya hobi dalam waktu deket ini sih, baru tahun sekarang sih sebenarnya. Walaupun sebelumnya adalah ya suka juga, cuman ya suka-suka biasa lah gitu ya dalam arti ya. Tapi di tahun ini mungkin ada sesuatu yang bisa dibilang apa ya, agak lebih dominan ya, bisa dibilang kayak gitu. Ya inilah barang-barangnya. Jam terbaru lah pasti deh ya. Akan ada jam apa? Pokoknya kalian jangan kemana-mana, standby terus dari awal sampai terakhir ya. Tunggu dulu. Oke, seperti biasa ya, barangnya sih perlu dibuka buat karena udah terbuka ya. Seperti yang kalian lihat sendiri, ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 gitu. Sebenarnya sebelumnya udah punya jam juga sih, cuman mungkin ya karena satu hal dan lainnya lah ya rusak dan akhirnya kebetulan ya memang di tahun 2022 ini sih mulai lebih suka ya, bukan suka biasa tapi lebih suka gitu. Karena saya menilai jam tangan adalah sebuah apa ya, mungkin disebutnya hal yang bisa membuat, kalau dari sisi laki-laki ya, kalau dari saya pribadi lah, mati kita khususnya kayak gitu, bisa membuat kadar percaya diri lebih naik beberapa persen, bahkan konteksnya lebih percaya diri dan sangat percaya diri kalau buat saya pribadi ya gitu. Dalam arti ya biar tangan nggak kosong banget lah, dalam arti kayak gitu ya. Apalagi mungkin dengan kondisi mobilisasi saya pribadi ya, mungkin kesehariannya sering ketemu orang gitu ya, tidak hanya orang yang itu aja, jadi konteksnya sangat sering bertemu orang baru maupun maintain orang lama. Jadi menurut saya salah satu penunjang penampilan dari sebuah laki-laki adalah yang perspektif baru saya ya, itu jam tangan gitu. Makanya itulah adalah alasan saya kenapa coba punya beberapa jam tangan untuk gonta-ganti sesuai dengan apa ya, dress yang sedang saya pakai gitu ya. Kayak seperti apa ya, kalau saya yang urut ini sudah sesuai dengan usia yang saya punya ya. Mungkin Hagner kalian udah lihat, atau kalau belum lihat silahkan cek aja di channel-channel di video saya. Ada SKME juga, ada SKME masih, ada Boss Tenten, ada Mini Focus juga yang belum lama, mungkin sekitar 2 bulanan ya Mini Focus. Dan bukan terakhir ya, yang terbaru dalam arti gitu, saya punya jam yang usianya sendiri kalau saya punya baru 3 mingguan lah mungkin ya, kurang lebih seperti itu. Jam dari Marc Jacobs, saya deketin ya, kelihatan kali ya. Kenapa saya tertarik dengan Marc Jacobs yang saya pakai ini? Pertama alasannya adalah saya suka dari si jam tangan, kalau dari saya pribadi ya. Kalau dari tampilan fisiknya, yang saya cari adalah pertama dialnya gitu. Kenapa dialnya? Dial biasanya yang cukup terlihat apa ya, signifikan saat orang melihat kita dari sisi jam tangannya gitu. Apakah warna merah, apakah mungkin grey, ataukah putih, ataukah hitam doff gitu, seperti itu ya. Ataupun mungkin bezelnya bagaimana, apa keramik atau bagaimana, itu kan akan terlihat seperti itu gitu. Jadi saya ngeliat biasanya gitu dari beberapa jam yang saya punya adalah yang saya lihat dialnya gitu. Dialnya ini berarti ini yang di tengah ini disebut dengan dial. Lihat ya. Jadi Marc Jacobs ini bisa dibilang salah satu jam yang saya punya dari dialnya saya belum punya gitu ya. Ini kayak Hagner mungkin agak gold muda ya gitu, SKME hitam-hitam semuanya, Boss Tenten biru, Mini Focus juga biru putih ya. Dan Marc Jacobs ini juga transparan, jadi kulitnya kelihatan gitu. Dialnya cuman dari total dialnya hanya ini, untuk yang di tengah ini cuma sedikit, dan dikelilingi dengan tulisan Marc Jacobs. Itu yang saya suka. Ini yang membuat menurut saya sangat elegan gitu untuk dipakai ya. Dress watch berarti ya, dress watch gitu. Cocok sendiri. Kalau saya pribadi, ini saya udah pakai kemeja gitu ya, ataupun ya sebenarnya juga untuk pakai kaos gitu juga saya cocok aja sih. Coba pakai,
Tapi nanti juga akan saya lihatkan lebih dekat ya, biar teman-teman mungkin barangkali kepo dari cari di market-marketnya atau e-commerce ya. Jadi Marc Jacobs ini kalau sepintas saya baca itu dari Amerika Serikat. Marketnya sendiri kalau teman-teman mungkin ya, kalau teman-teman cari di beberapa e-commerce ya ataupun yang mungkin website tertentu, kurang lebih sekitar 1 koma. Memang ya tergantung tokonya ya, biasanya kayak seperti jam-jam tertentu seperti apa ya, mungkin SKM gitu kan, karena ada beberapa store gitu yang menjual ini, kadang-kadang harga berbeda-beda ya. Pokoknya kisaran ini Marc Jacobs kurang lebih 1 koma gitu. Jamnya juga menurut saya ini sangat-sangat bagus dan kuat banget. Saya cepat coba pasti pakai di siang hari dong ya. Jadi kalau kena matahari itu semi seperti sunburst ya, walaupun tidak terlalu kental tapi ya hijaunya ini cukup bagus, kelihatan cukup mentereng lah, walaupun dark green ya, tapi bagus banget. Saya suka kalau lagi dipakai di siang hari, ini suka banget. Kalau saya lihat seperti menyatu dengan alam, kurang lebih gitu di jamnya hijau ini. Ada beberapa video yang saya atau foto nanti saya akan tunjukkan kalau saya saat pakai di alam gitu ya. Jadi kayak menyatu dengan warna-warna rumput gitu. Jadi cocok banget ini, pas banget gitu. Itulah kenapa saya suka dari Marc Jacobs yang saya pilih. Jadi saya belum punya dial green. Itulah kenapa saya beli ya. Dan ini SKM juga bisa dibilang hampir-hampir mirip ya. Nggak jauh-jauh beda dengan Marc Jacobs ini ya. Secara tipenya ya, maksudnya secara gayanya gitu kan, sama-sama dress watch ya. Ini jam walaupun udah lama tapi saya masih bisa dibilang favorit saya juga sih, selalu pakai ini, keren sih. Keren apanya ya, mengkilat ya, goldnya bagus banget di polisnya gitu. Kurang lebih gini lah kalau kalian di tangan. Ini akan saya tunjukin lagi secara dekat, siapa tahu kalian mau lihat-lihat lagi. Pokoknya ini adalah koleksi saya yang mungkin kalau kita berbicara akan ada apa lagi sih jamnya, saya juga masih nyaksir kamu merek-merek lainnya gitu. Apa ya, mungkin next ya, Seiko juga saya belum punya, saya juga pengen beli, dan beberapa lah ya gitu. Karena nggak tahu di belakang ini lagi seneng aja jam ya gitu ya. Beberapa momen saya pakai 2 malah. Kalau kalian lihat di review di Pomade Murray, saya pakai 2 jam tangan. Keren ya gitu. Karena mungkin kalau pecinta jam mungkin kadang-kadang bisa memilih jam itu dengan beberapa karakter ya. Bisa dalam arti seseorang bisa suka sama jam tangan di merek tertentu, bisa mungkin berdasarkan histori jam tersebut. Karena ada ya beberapa jam sendiri yang mungkin historinya kan sangat bagus ya gitu. Kenapa dia beli jam tersebut? Karena ada historinya, dulu dipakai saat ke planet gitu, apa kan biasanya kenapa ya? Omega sama Swatch kalau nggak salah gitu. Banyak lah pokoknya historinya mungkin mendalam. Jadi ada yang suka memang berdasarkan histori. Ada juga orang-orang yang mungkin berdasarkan movementnya, jangan lupa. Movementnya seperti kayak saya ini rata-rata quartz sih gitu ya. Ada yang seneng quartz gitu, ada juga yang seneng automatic gitu kan, karena kelihatan kalau automatic mungkin skeletonnya ataupun open heart gitu kan. Kalau skeleton kalau kalian lihat hampir mendominasi dialnya ya. Kalau misalnya di open heart kan biasanya kecil gitu, si mesinnya bisa terlihat gitu ya. Ada juga yang seneng automatic, saya pribadi seneng automatic juga, makanya mungkin ke depan saya punya list untuk membeli yang automatic. Kalau quartz ya seperti jam layaknya jam yang seperti biasa lah kita berdetaknya gitu ya. Kalau automatic kan soft ya seperti ini gitu. Nah, itu ada berbeda-beda, jadi orang-orang ada yang suka dengan movementnya, mungkin ada yang suka dengan digital smartwatch gitu kan. Ada juga yang suka seperti itu karena dia sering olahraga, karena ada pengukuran untuk kesehatannya gitu. Dan itu juga keren-keren. Jadi semuanya sah-sah aja karena orang-orang punya selera masing-masing. Ada mungkin dress watch, ada mungkin yang sport gitu kan. Ada juga mungkin orang yang senang dengan dengan mereknya. Mungkin dia termasuk yang saya nggak mau beli jam kalau nggak di merek tertentu. Nah, ada juga yang seperti itu gitu. Kayak teman saya,
dia nggak mau beli jam selain yang smartwatch gitu kan, dia makanya beli yang Apple Watch gitu kan, beli juga yang Realme seperti itu. Jadi banyak sekali karakter-karakter orang yang menurut pandangan saya sejauh ini secara singkat saya dalemin seperti itu gitu. Jadi kalian suka yang mana ya? Sebelum beli jam tangan biasanya kalau saya dayangnya, ataupun mungkin kalian keperluannya dulu apa gitu kan, bisa mungkin keperluannya untuk, jangan salah ya, kalau jam otomatis kan kadang-kadang kalau saya ngeliat teman saya, dia seneng gitu kalau ngeliat open heart gitu, mesinnya nyala kelihatan gitu, jadi dia suka ngeliatin lagi buat tambah-tambah bosen gitu ya, sambil nyantai-nyantai gitu, emang menghibur sih gitu. Jadi selera orang saya pastikan dari jam tangan itu memiliki seleranya masing-masing. Terlebih dari itu saya tidak lupa mengucapkan makasih yang sudah nonton dari awal sampai terakhir dan di seluruh videonya. Pokoknya ini hanya sharing-sharing saja secara Marc Jacobs ya. Nanti saya akan tunjukkan sama kalian saya pakai jam ini maupun dari beberapa foto yang saya lihat, sudah saya foto maksudnya gitu. Itu aja paling. Kalian cek aja dulu. Jangan lupa untuk di like, komen, dan share, oke? Oke, makasih yang sudah nonton ya dari awal sampai terakhir. Terima kasih banyak yang sudah like, yang sudah share, yang sudah komen juga. Makasih dari video awal sampai terakhir. Alhamdulillah ya, subscribernya lama terus. Makasih banyak pokoknya. Jangan lupa nonton lagi di video-video selanjutnya, akan ada apa, mungkin ada jam lagi ataupun ada fashion yang lain. Kalian harus standby terus, makanya jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya biar kalian dapat notifikasinya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.